Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Fitri. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Pertama-tama, kita akan membahas faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, yaitu faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah faktor internal dalam diri Kiai Haji Dahlan sendiri yang sangat prihatin dengan melihat kondisi real yang dialami umat Islam pada saat itu. Ada tiga penyakit kronis umat Islam pada saat itu, yakni kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan? Ya, salah satu upaya dalam rangka memutuskan lingkaran setan tersebut adalah dengan pencerdasan. Pencerdasan hanya bisa dilakukan dengan jalan pendidikan. Akibat ketidakcerdasan dalam arti yang seluas-luasnya, sikap dan perilaku keberagamaan umat Islam saat itu belum rasional. Nah, kondisi yang sangat memprihatinkan di atas dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah sekolah sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan muridnya yang hanya 10 orang. Saat itu, Ahmad Dahlan sendiri sebagai pengajar ilmu agama dan Sumarsono dari pemerintah yang bersedia membantu mengajarkan beberapa ilmu umum pada tahun 1986. Nah, dengan semangat memberikan kontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Muhammadiyah sebagai organisasi pun didirikan setahun kemudian. Sekolah tersebut bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang berada di rumah beliau sendiri dalam ruang tamunya yang hanya berukuran 2,5 kali 6 meter. Nah, selanjutnya ada cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Berbicara masalah cita-cita pendidikan, Muhammadiyah berarti menjelaskan visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pencapaian. Maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Muhammadiyah, tujuan itu dapat dicapai dengan melaksanakan dakwah, salah satunya melalui pendidikan. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya karakter pribadi muslim yang memiliki akhlak, kemandirian individu, dan berjiwa sosial. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengatakan bahwa nilai dasar pendidikan yang perlu dipertegas dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah 1. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Yang ketiga, ada pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Iya. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan cara menggabungkan sistem pendidikan Islam, yakni pondok pesantren, dengan pendidikan barat yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga baik. Dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Demikian pula penjenjangan waktu belajar, bimbingan siswa di luar jam pelajaran, dan penilaian dengan ulangan atau ujian dan dilaksanakan secara
periodik kepada murid yang telah menamatkan pendidikan diberikan ijazah atau diploma. Sebagai proyek percontohan madrasah, model ini ialah Pondok Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pada tahun 1920 di Yogyakarta. Nah, untuk memahami lebih jauh perbandingan penyelenggaraan pendidikan madrasah dan pondok pesantren adalah yaitu 1. Cara mengajar dan belajar di pondok pesantren lama atau sistem lama masih dipakai cara belajar dengan sistem sorogan dan weton. Tetapi di pondok Muhammadiyah itu sistem baru, dipergunakan sistem-sistem klasikal dengan memakai cara-cara barat. Yang kedua, bahan pelajaran. Di pondok pesantren lama semata-mata hanya bahan pelajaran agama. Kitab karangan pembaharu belum dipakai. Di pondok Muhammadiyah bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajaran agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik ulama lama maupun ulama baru. Yang ketiga, rencana pelajaran. Di pondok pesantren lama belum memiliki rencana pelajaran yang teratur dan integral. Sedangkan di pondok Muhammadiyah sudah teratur dengan rencana kurikulum sehingga efisiensi belajar lebih terjamin. Keempat, pendidikan di luar waktu belajar. Di pondok pesantren lama, pendidikan di luar waktu belajar kurang mendapat perhatian. Di pondok Muhammadiyah, pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dan dipimpin secara teratur. Yang kelima ada pengasuh dan guru. Di pondok pesantren lama, para pengasuh terdiri para guru yang berpengetahuan agama saja. Tetapi di pondok Muhammadiyah, pengasuh terdiri dari para ahli agama dan guru-guru ilmu pengetahuan umum. Di pondok Muhammadiyah yang pengasuh ilmu agama seperti Kiai Haji Hajid, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hanat, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum mereka itu diantaranya ialah Dojo Sugito dalam sejarah, Sosro Sugondo dalam bahasa Melayu, Darwo Winto dalam menggambar, dan Pringonoto dalam bahasa Inggris. Iya. Sekian dari saya, semoga apa yang dapat saya berikan dan sampaikan dapat dipahami, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.